Pernahkah Anda merasa sudah meminta dan berharap, memohon agar Allah memudahkan segala urusan hidup Anda? Saya yakin kita semua pernah sampai di titik di mana hidup terasa berat, langkah terasa buntu, dan jalan seakan tertutup. Kita sudah berusaha, tetapi hasilnya tetap jauh dari harapan. Doa sudah kita panjatkan, namun seolah belum ada jawaban. Kita sudah menunggu, tetapi hati ini masih gelisah. Lalu pertanyaannya, apa sebenarnya kunci agar Allah memudahkan segalanya? Apa yang harus saya dan Anda lakukan agar rahmat dan pertolongannya turun, bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus mengiringi setiap langkah hidup kita? Dalam pembahasan ini, saya tidak ingin berbicara tentang teori. Saya ingin mengajak Anda menyelami perjalanan jiwa, tentang bagaimana hati menunduk, berserah, dan kembali menemukan cahaya Allah yang menuntun. Karena ketika Allah sudah memudahkan, yang paling sulit pun terasa ringan. Namun ketika Allah belum menolong, hal kecil pun bisa terasa mustahil. 1. Kenali Allah dengan tauhid yang benar. Segala urusan akan dimudahkan ketika hati benar-benar mengenal siapa Allah. Seringkali yang membuat hidup terasa sulit bukan karena jalan benar-benar tertutup, melainkan karena hati kita menjauh dari sumber segala kemudahan. Kita terlalu sibuk memikirkan cara, tetapi lupa bahwa semua cara berasal dari Allah. Kita terlalu fokus pada hasil, tetapi lupa bahwa hasil adalah ciptaan kehendaknya. Tauhid adalah kunci pertama. Ketika hati menancapkan keyakinan bahwa tidak ada kekuatan selain Allah, maka sesuatu yang tampak rumit perlahan menjadi terang. Hati yang bertauhid tidak panik saat diuji, tidak sombong saat diberi nikmat, dan tidak putus asa saat harapan terasa jauh. Hati itu yakin bahwa tidak ada satu daun pun yang jatuh tanpa izin Allah. Ketika Anda mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan sepenuh jiwa, bukan sekedar di lisan, sesungguhnya Anda sedang menyerahkan seluruh beban hidup kepada zat yang paling berhak memegangnya. Disitulah pertolongan Allah mulai bekerja secara halus. 2. Tawakal yang benar, bukan pasrah tanpa usaha. Banyak orang salah memahami tawakal. Mereka mengira tawakal berarti berhenti berusaha. Padahal hakikat tawakal adalah terus melangkah dengan hati yang tenang karena percaya hasil sudah ditetapkan oleh Allah. Lihatlah para nabi. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun tanpa menyerah. Nabi Ibrahim rela dibakar karena mempertahankan iman. Nabi Yusuf sabar meski dipenjara karena fitnah. Nabi Muhammad terus berdakwah meski dihina dan diusir. Mereka berusaha sekuat tenaga, tetapi hati mereka tidak bergantung pada hasil. Mereka menyerahkan akhir cerita kepada Allah. Ketika hati Anda benar-benar berserah, Allah akan mengatur hidup Anda dari arah yang tidak pernah Anda sangka. Rezeki datang dari pintu yang tidak terfikirkan sebelumnya. Masalah menemukan celah solusi yang tidak terlihat sebelumnya. Terkadang kemudahan bukan berarti masalah hilang, tetapi hati yang menjadi tenang saat menghadapinya. 3. Perbanyak mengingat Allah. Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingatnya, hati menjadi tenang. Zikir bukan sekedar bacaan di bibir. Zikir adalah kesadaran bahwa setiap nafas, setiap langkah, setiap kejadian adalah bagian dari skenario ilahi yang sempurna. Ketika hati tenang, pikiran menjadi jernih. Ketika pikiran jernih, keputusan menjadi tepat. Dari situlah kemudahan mengalir. Jangan hanya sibuk mencari solusi, sibuklah menenangkan hati. Karena jika Allah sudah menenangkan hati Anda, dunia pun terasa lebih ringan. 4. Syukur membuka pintu tambahan nikmat. Seringkali kita meminta tambahan nikmat, tetapi lupa mensyukuri yang sudah ada. Allah berjanji, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur mengubah cara pandang. Kita tidak lagi sibuk melihat kekurangan, tetapi mulai menyadari keberlimpahan. Hati yang bersyukur menjadi lembut, pikiran menjadi jernih, doa menjadi lebih kuat. Bersyukur bukan berarti hidup tanpa masalah. Bersyukur berarti mampu melihat hikmah di balik masalah. Semakin Anda bersyukur, semakin ringan langkah Anda. 5. Sabar adalah pintu pertolongan. Tidak ada kemudahan tanpa kesabaran. Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun tetapi tetap memuji Allah. Nabi Yusuf lebih memilih penjara daripada kemaksiatan. Nabi Muhammad tetap mendoakan kaumnya meski disakiti. Sabar bukan berarti tidak sedih. Sabar adalah kemampuan menjaga hati tetap percaya kepada Allah di tengah badai. Seringkali pertolongan datang tepat ketika Anda hampir menyerah, maka bertahanlah sedikit lagi. 6. Istighfar dan taubat membersihkan penghalang. Kadang kemudahan terhalang oleh dosa yang kita anggap kecil, lisan yang suka mengeluh, hati yang iri, tangan yang enggan memberi. Istighfar bukan sekedar ucapan, tetapi kesadaran bahwa kita lemah tanpa ampunan Allah. Setiap istighfar yang tulus membuka pintu baru. Setiap taubat yang jujur menghadirkan keberkahan. Jangan tunggu waktu lapang untuk bertaubat. Justru di saat sempit, taubat terasa paling bermakna. 7.
Mudahkan orang lain, Allah mudahkan Anda. Kita ingin dimudahkan, tetapi masih mempersulit orang lain. Kita ingin dilapangkan rezeki, tetapi masih pelit membantu. Barang siapa memudahkan kesulitan seorang mukmin, Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Ketika Anda menolong dengan ikhlas, sebenarnya Anda sedang menolong diri sendiri. Ketika Anda memaafkan, Allah menghapus beban dari hati Anda. Kemudahan seringkali turun melalui kebaikan kecil yang Anda lakukan. Penutup, titik tertinggi berserah. Akan tiba satu titik di mana setelah semua usaha, doa, sabar, syukur, dan taubat Anda lakukan, Anda hanya bisa berkata, "Ya Allah, saya serahkan semuanya kepadamu." Itulah titik tertinggi seorang mukmin, bukan berhenti berjuang, tetapi berhenti merasa mampu mengendalikan segalanya. Karena sejatinya, kita hanya berusaha di atas skenario yang sudah Allah tulis. Jika saat ini Anda sedang berada di masa sulit, jangan menyerah. Teruslah berdoa, bersabar, bersyukur, beristighfar, dan berbuat baik. Karena kunci utama agar Allah memudahkan segala urusan kita adalah ketika kita berhenti bergantung pada diri sendiri dan mulai bergantung sepenuhnya kepada Allah yang Maha Mengatur, Maha Penyayang, dan Maha Memudahkan. Jika pembahasan ini menyentuh hati Anda, tuliskan doa dan perjuangan yang sedang Anda titipkan kepada Allah. Mari kita saling mendoakan agar Allah memudahkan langkah kita semua. Demikian, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan bahas strategi keuangan, kekayaan dan keberlimpahan, serta kebahagiaan. Tetap semangat dan salam sukses.